Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel Khalid dengan NPM 24081070161 akan menjelaskan terkait materi pemrograman berorientasi objek yang telah dipelajari mulai dari awal semester hingga tengah semester. Saya akan masuk ke bab modul 1, yaitu tentang pengenalan terhadap Java. Apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer, ponsel, server, hingga perangkat pintar seperti TV dan kartu identitas digital. Java terkenal karena prinsipnya yang write once, run anywhere. Artinya program yang ditulis sekali dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa harus diubah lagi. Sejarah singkat tentang Java ini adalah bahasa Java ini dikembangkan pada awal tahun 1990 oleh Sun Microsystems melalui tim yang disebut The Green Team, dipimpin oleh James Gosling. Awalnya mereka membuat bahasa bernama OAK yang ditujukan untuk perangkat elektronik seperti televisi dan VCR. Namun, karena pasar saat itu belum siap, mereka mengalihkan fokus ke World Wide Web atau WWW yang sedang berkembang pesat. Akhirnya, pada tahun 1995, bahasa ini diberi nama Java dan mulai terkenal setelah digunakan di browser Netscape. Tahun 2010, Oracle secara resmi mengambil alih Sun Microsystems dan melanjutkan pengembangan Java hingga kini. Produk dalam Java teknologi ada 4, yaitu platform utamanya Java SE Standard Edition, yaitu untuk membuat aplikasi desktop. Java EE Enterprise Edition itu untuk aplikasi perusahaan berskala besar, server side. Java ME Micro Edition untuk perangkat kecil seperti ponsel, TV box atau Raspberry Pi. Dan Java Card digunakan pada kartu pintar seperti SIM card dan kartu identitas elektronik. Komponen utama yang ada di Java yaitu JDK, Java Development Kit, bersih compiler dan tools untuk membuat program Java, JRE, Java Runtime Environment, menyediakan lingkungan agar program Java bisa dijalankan, JVM, Java Virtual Machine, mesin virtual yang mengeksekusi bytecode hasil kompilasi program Java. Program Java biasanya ditulis di file .java, kemudian dikompilasi menjadi .class oleh JDK dan dijalankan oleh JVM. Yang dapat disimpulkan adalah Java tetap menjadi bahasa pemrograman penting karena fleksibel, aman, dan mendukung berbagai platform, dari perangkat kecil hingga cloud computing. Java benar-benar ada di mana-mana. Oke, untuk modul materi kedua yaitu dasar pemrograman Java. Apa saja dasar pemrograman Java? Berikut adalah rincian tentang dasar pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang terkenal karena sifatnya yang portable, yang artinya program yang ditulis sekali bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah. Dalam materi dasar ini, kita belajar bagaimana menulis, mengcompile, dan menjalankan program Java sederhana. Langkah pertama dalam membuat program Java adalah menulis kode sumber menggunakan text editor seperti Notepad++. Dan biasanya kami menggunakan Visual Studio Code atau VS Code dan menyimpannya dengan nama yang seperti nama kelasnya, seperti hallojava.java. Contoh program sederhana, di sini ada public class hallojava, lalu buka kurung kerawal, public static void main string arg sistem out print hallojava. Kemudian dikompilasi dengan perintah javac hallojava.java untuk menghasilkan file bytecode.class. File inilah yang dijalankan dengan perintah java hallojava. Setiap instruksi dalam Java harus diakhiri dengan titik koma dan Java bersifat case sensitive. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Untuk menampilkan keluaran di layar digunakan perintah system out print pasangan kurung menampilkan tanpa baris baru. Lalu ada sistem out print ln pasangan kurung, yaitu menampilkan dengan
buat baris baru. Java juga memiliki escape sequence seperti /n untuk baris baru dan /t untuk tab. Java memiliki 8 tipe data primitif, yaitu byte, short, int, long, float, double, char, dan boolean. Selain itu, ada tipe data berbasis objek seperti string. Variabel harus dideklarasikan lebih dulu dan bersifat strongly typed. Artinya, setiap variabel harus punya tipe data yang jelas. Dalam Java, ada yang namanya casting dan konstanta. Casting adalah proses mengubah tipe data, terdiri dari implicit casting dan explicit casting. Implicit casting, dia bekerja secara otomatis dari tipe kecil ke besar. Maksud otomatis, dia itu tanpa perlu sintaks tertentu. Misal kita telah mendeklarasikan int, bisa langsung kita buat ke double dan tipe datanya akan berubah. Sedangkan explicit casting manual, dia dari tipe besar ke kecil. Hanya berlaku untuk tipe besar ke kecil. Dan dia tuh harus dibuat dengan sintaks manual, yaitu buat dalam kurung. Contoh, dari double, jika kita ingin mengubahnya menjadi integer, maka kita buat dalam kurung int 10.5, maka berubah dia menjadi 10. Sedangkan konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah menggunakan kata kunci final. Contohnya adalah ada baris program final int size sama dengan 100. Maka tipe data untuk size tidak dapat berubah lagi. Di dalam Java ada operator yang sama seperti C. Contohnya ada aritmatika, ada plus, minus, bintang atau kali, slash atau bagi, persen atau modulo. Ada operator relasional sama dengan yang bermakna dia itu setara atau sama. Tanda seru sama dengan yang bermakna tidak, lebih kecil yang bermakna lebih kecil dari, lebih besar yang bermakna lebih besar dari. Ada operator logika seperti dan, itu memaknakan kalau keadaan keduanya itu misalnya salah satu benar, misalnya ada dua keadaan yang digunakan dengan dan, maka dua keadaan itu harus sama-sama benar. Tanda garis lurus 2 biji itu bermakna atau dalam logika. Misalnya ada dua keadaan, satu benar, satu salah, maka dianggap benar. Sedangkan tanda seru itu bermakna negasi. Dan ada juga operator increment, yaitu plus dan decrement, yaitu minus, yang sering digunakan dalam perulangan atau loop. Jadi, dasar pemrograman Java dapat melatih kita memahami logika dasar, mulai dari menulis kode, menampilkan output, mengenal tipe data, hingga melakukan perhitungan dan pengujian logika. Prinsipnya sederhana. I hear, I forget, I do, I understand. Jadi, cara terbaik memahami Java adalah jangan langsung mencoba programnya satu persatu. Baik, sekarang kita akan masuk ke modul ketiga, yaitu dasar Java dan string. Dalam pemrograman Java, ada beberapa hal dasar yang perlu dipahami agar program berjalan dengan benar dan hasil perhitungannya sesuai harapan. Pembagian dan tipe data dalam Java. Java membedakan antara pembagian bilangan bulat, integer division, dan bilangan desimal, floating point. Misal, int x sama dengan 9 bagi 2, titik koma. Secara logika hasilnya 4. Java secara kode program hasilnya 4. Java tidak membulatkan hasil, tetapi memotong angka di belakang koma. Jika ingin hasil desimal, gunakan tipe data double atau float. Contohnya, double y sama dengan 9.0 bagi 2. Maka outputnya akan mengeluarkan 4.5. Jadi, tipe data berperan penting dalam menentukan akurasi hasil operasi matematika. Input menggunakan scanner. Untuk membaca input dari pengguna, Java menyediakan class scanner. Strukturnya seperti ini. Contoh kode program, import Java util scanner, scanner in sama dengan new scanner system.in, int angka sama dengan in.next int, string text sama dengan in.next line. Scanner memiliki banyak metode seperti next int,
next double, next, dan next line. Dengan scanner, program Java bisa berinteraksi dengan user. Di dalam Java, kita bisa membuat komentar juga di dalam kode programnya. Komentar digunakan untuk memberi penjelasan pada kode agar mudah dipahami oleh user untuk keperluan. Contohnya, penerapannya dalam kode program menggunakan double slash untuk satu baris dan slash bintang dengan penutupnya bintang slash untuk beberapa baris hingga kita menutupnya. Karakter dan string. Tipe data karakter atau char hanya menyimpan satu huruf. Misalnya, char huruf sama dengan petik 1 A petik 1 titik koma. Sementara string digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter. Misalnya, string kata sama dengan halo dunia menggunakan petik 2. String di Java adalah objek khusus yang bersifat immutable. Artinya, isinya tidak bisa diubah langsung. Ada banyak operasi yang bisa dilakukan pada string, seperti menggabungkan. Jadi, cara menggabungkannya adalah judul plus nama, atau judul.concat atau judul.concat nama. Jadi dia akan menggabungkan kata tersebut, misalnya kata yang mewakili variabel nama akan digabungkan dengan judul. Lalu operasi pada string ada juga mengambil sebagian teks, yaitu pada fungsi substring. Lalu ada mengukur panjang teks, yaitu length, membandingkan equals atau equals ignore case, mengubah huruf to uppercase dan to lowercase, memecah teks, split. Contohnya, string s, Java is cool. Maka kita memberikan perintah system out print s substring 0,4. Maka yang keluar adalah huruf karakter pertama sampai karakter keempat. Karakter yang ke-0 sampai karakter keempat. Karena 0 di sini dihitung J, maka dia akan dibaca sampai spasi. Java spasi. Lalu ada sistem outprint slength, maka dia akan menghitung berapa panjang string yang ada di S. Jadi, dalam materi ini kita dapat belajar bahwa Java sangat ketat dalam tipe data. Input dan output dikontrol menggunakan scanner dan sistem out. Komentar membantu dokumentasi program dan pembelajaran bagi user. String adalah objek penting dalam Java dengan banyak metode bawaan. Intinya, memahami tipe data dan operasi dasar pada string adalah fondasi penting sebelum melangkah ke pemrograman Java yang lebih kompleks. Ingat kata-kata terakhir, I hear, I forget, I write, I remember, I do understand. Jadi, pahami konsepnya, tulis kodenya, dan praktikkan sendiri. Oke, sekarang masuk ke modul keempat, yaitu tentang seleksi dan loop dalam Java. Jadi, materi ini menjelaskan dua konsep penting dalam pemrograman Java, yaitu seleksi, pengambilan keputusan, dan loop, yaitu pengulangan. Keduanya sangat sering digunakan dalam logika program. Decision making atau struktur seleksi digunakan untuk menguji kondisi tertentu agar program bisa menentukan langkah yang harus dilakukan. Dasarnya menggunakan tipe data boolean, yaitu hanya punya dua nilai, true dan false. Operator yang digunakan untuk pengujian antara lain relasional, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, dan lebih besar dari, sama dengan. Dan operator logika, ada dan, ada atau, dan ada bukan. Contoh sederhananya, ada kode program, misal if x lebih dari 0, kita buat sistem out print x positif, else sistem out print ln x negatif. Jadi if x lebih dari 0, dia akan masuk ke dalam kondisi true.
maka kita perintahkan dia print X positif. Dan jika false, dia akan masuk ke else. Di else kita telah menuliskan kode X negatif, maka di kondisi false dia akan tulis X negatif. Jadi X lebih dari 0 sama dengan X positif. Jika dia dalam kondisi tidak lebih dari 0, maka X negatif. Kalau ada banyak kondisi, digunakan if else. Misalnya saat mengubah nilai angka menjadi huruf A, B, C, dan seterusnya. Selain if else, Java juga punya switch sebagai alternatif ketika banyak kondisi menggunakan operator kesamaan. Misal, dalam kode program, switch, grade, kurung kerawal, case A, sistem out print ln, nilai 4, break. Case B, sistem out print ln, nilai 3, break. Default, sistem out print ln tidak valid. Switch lebih rapi dan mudah dibaca dibandingkan banyak if else. Jika dia tidak masuk ke case A, maka dia akan mencari case B. Jika tidak juga, maka dia akan ke default, yaitu yang kita telah buat outputnya tidak valid. Untuk membandingkan isi string, kita tidak boleh memakai operasi logika sama dengan operasi relasional sama dengan, karena itu membandingkan alamat memori. Gunakan dot equals atau dot equals ignore case. Contohnya, if nama equals Ahmad, sistem out print ln halo Ahmad. Operator dan atau disebut short circuit operators, karena jika hasil sudah bisa ditentukan dari bagian kiri, Java tidak perlu memeriksa bagian kanan. Selain itu, ada juga memori ternary. Ada juga operator ternary. Ini untuk menggantikan logika if else. Dia hanya menggunakan karakter tanda tanya dan titik 2 sebagai bentuk ringkas dari if else. Contoh kode programnya, int max sama dengan A lebih dari B, tanda tanya A titik 2 B. Jadi A sebagai kondisi true-nya, B sebagai kondisi false-nya. Struktur pengulangan loop digunakan untuk mengulang perintah hingga kondisi tertentu tercapai. Java punya 4 jenis loop utama. For digunakan bila jumlah perulangan sudah diketahui. Misal, for int i sama dengan 1, i lebih kecil dari sama dengan 5, i++ sistem out print ln i. Maka dia akan mengeprint i yang sama dengan 1 sampai i lebih kecil dari sama dengan 5. Karena itu batasannya, yaitu 5. Dan dia akan plus terus. Karena kondisinya true, dia akan mengikuti perintah for i++, dia akan plus sampai lebih kecil dari sama dengan 5. Lalu ada fungsi loop kedua, yaitu while, digunakan bila jumlah perulangan belum diketahui. Ada do while, hampir sama dengan while, tapi selalu dijalankan minimal 1 kali. Dia dijalankan dulu tanpa mengecek kondisi. For each digunakan untuk menelusuri elemen dalam array atau koleksi data. Break dan continue. Ini adalah pasangan kode program dalam Java. Break digunakan untuk menghentikan loop secara paksa. Continue digunakan untuk melewati satu iterasi dan lanjut ke putaran berikutnya. Ini adalah sangat berguna untuk looping agar kode program tetap termanajemen. Ada contoh, misal for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i++, kurung kerawal, if i sama dengan 4. Continue. Sistem out print i plus petik 2 isinya kosong. Maka program di atas akan mencetak angka 0 sampai 9 kecuali angka 4, karena kita sudah memberikan fungsi continue untuk melewati kondisi tersebut. Jadi, seleksi dan loop adalah dua konsep dasar logika dalam pemrograman Java yang membantu program memilih keputusan berdasarkan kondisi dan membantu mengulang proses hingga syarat terpenuhi. Keduanya menjadi pondasi utama dalam membangun program yang dinamis dan interaktif. Sekarang kita masuk ke modul kelima, yaitu pengenalan terhadap konsep objek.
Dalam pemrograman ada dua pendekatan utama, yaitu pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pada pemrograman prosedural seperti bahasa C, program berjalan baris demi baris berdasarkan urutan logika tertentu dan menggunakan fungsi-fungsi untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan dalam pemrograman berorientasi objek, program dibuat berdasarkan objek-objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki data dan perilaku sendiri dan bisa berkomunikasi tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Contoh bahasa yang menggunakan pendekatan ini adalah Java dan C++. Apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang memiliki keadaan, state, perilaku, behavior, dan identitas, identity. Keadaan atau state menggambarkan ciri-ciri atau atribut dari objek, misalnya warna, ukuran, atau pemilik. Contohnya, mobil dengan warna silver dan nomor mesin tertentu. Perilaku atau behavior adalah apa yang bisa dilakukan objek, misalnya mobil dapat berjalan, berhenti, atau membunyikan klakson. Identitas atau identity yaitu membuat setiap objek unik meskipun dua objek serupa. Jadi setiap masing-masing objek itu memiliki identity yang membuatnya unik dan berbeda dari objek yang lain walaupun sama. Misalnya, 3 anak kembar tetap berbeda karena masing-masing punya identitas tersendiri. Hubungan antara class dan objek. Sebuah class adalah blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat objek. Filosofinya begitu. Class berisi atribut yang berfungsi untuk menyimpan data dan metode yang menyimpan perilaku. Sedangkan objek adalah hasil nyata dari class tersebut. Contohnya, di sini dibuat fungsi dalam kode program class kucing, kolom kerawal, deklarasi string nama, int, umur, panggil fungsi void meow yang fungsinya system out println meow. Dari kelas kucing di atas kita bisa membuat beberapa objek. Kucing cat 1 sama dengan new kucing, kucing cat 2 sama dengan new kucing. Masing-masing objek punya data sendiri, nama, umur, tetapi berbagi perilaku yang sama, yaitu mengeluarkan suara, yaitu menampilkan output meow. Pentingnya konsep kelas dan objek. Dengan konsep objek, program menjadi lebih mudah diatur dan dikembangkan karena setiap bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jika ada perubahan pada satu kelas, bagian lain tidak perlu diubah total, cukup memperbarui perilaku objek terkait. Selain itu, PBO juga mendorong reusability, yaitu kemampuan menggunakan kembali kode yang sudah ada. Baik, visualisasinya dengan UML. Jadi, dalam dunia nyata, hubungan antara kelas dapat digambarkan menggunakan class diagram atau UML. Diagram ini menampilkan 3 bagian, nama kelas, atribut atau variabel, dan metode atau fungsi. Dengan UML, kita bisa dengan mudah melihat struktur dan hubungan antar kelas dalam program. Jadi, inti dari pemrograman berorientasi objek adalah program dibentuk dari objek-objek nyata. Setiap objek punya atribut, perilaku, dan identitas. Objek dibuat berdasarkan kelas sebagai cetakannya atau blueprintnya. Konsep ini menjadi dasar utama dalam Java karena Java sepenuhnya berorientasi pada objek. Dan terakhir adalah modul 6, yaitu kelas dan objek V2. Jadi, kelas dan objek dalam Java adalah 2 konsep yang paling mendasar. Kelas bisa diibaratkan seperti cetakannya, sedangkan objek adalah hasil nyata dari cetakan tersebut, seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi, sebelum membuat objek, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Struktur dasar kelas. Sebuah kelas biasanya berisi 3 bagian utama. Fields atau atribut, yaitu variabel yang menyimpan data objek. Constructors, digunakan untuk memberi nilai awal pada objek. Methods, yaitu fungsi yang menggambarkan perilaku objek. Contoh kode programnya ada public class circle yang isinya ada private double radius, private string color. Atribut radius dan color di atas menyimpan keadaan dari objek circle. Dalam Java,
ada pengaturan akses yang disebut visibility modifier. Jadi ada dua, yaitu public dapat diakses dari luar kelas dan private hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Di dalam diagram UML, simbol plus berarti public dan minus berarti private. Biasanya atribut dibuat private agar datanya terlindungi dan hanya bisa diakses lewat metode khusus. Konstruktor dan metode. Konstruktor adalah metode khusus yang digunakan saat membuat objek. Namanya harus sama dengan nama kelas dan tidak punya tipe pengembalian. Contohnya, public circle kurung kerawal radius 1.0 color red. Kita juga bisa membuat beberapa konstruktor dengan nama yang sama tapi parameter berbeda. Ini disebut metode overloading. Dalam kelas dan objek ini ada yang namanya asesor dan mutator. Asesor atau disebut juga getter digunakan untuk mengambil nilai atribut. Ini khusus untuk kita mengambil nilai dari kelas yang ada data private-nya. Jadi contoh kode program untuk asesor atau getter, public double get radius buka kurung kerawal return radius. Jadi ini akan mengembalikan nilai radius yang ada di private untuk menampilkan data tersebut. Mutator atau setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Contohnya public void set radius double r kurung kerawal this dot radius sama dengan r. This digunakan untuk membedakan antara variabel lokal dan atribut milik si objek. Jadi tanpa this dia akan kebingungan jika ada radius yang ditulis di metode dan radius yang sebagai atribut. Dengan kita membuat this radius, maka dia akan mengambil radius si atribut. Lalu ada enkapsulasi, yaitu pembungkusan data, berarti dia menyembunyikan data di dalam kelas agar tidak bisa diakses langsung dari luar. Dengan cara ini, program menjadi lebih aman dan terstruktur. Untuk mengakses datanya, objek lain harus menggunakan metode public seperti getter dan setter. Membuat dan menggunakan objek dibuat dengan kata kunci new. Misalnya, circle C1 sama dengan new circle. Kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas dan setiap objek memiliki datanya sendiri. Lalu ada metode toString. Jadi Java juga memiliki metode khusus bernama toString yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi objek dalam bentuk teks. Kita bisa menulis ulang, override metode ini agar hasilnya sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulan dari modul ini, class adalah sebuah rancangan dan objek adalah hasilnya. Konstruktor adalah metode untuk memberi nilai awal. Getter dan setter mengatur akses data. Enkapsulasi menjaga keamanan data dalam kelas. Dan metode overloading serta toString, kita bisa membuat kelas yang lebih fleksibel dan informatif. Sekian pemaparan materi pemrograman berorientasi objek dari awal semester hingga tengah semester. Lebih dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.